Oke teman-teman, untuk tutorial pengelasan nanoroid ini kita pengambilan gambar dan kalibrasi di image. Kita menggunakan Citrasam untuk melihat bentuk fisik partikel secara langsung. Nah, selanjutnya setiap partikel akan diukur panjangnya satu persatu untuk nanoroidnya. Nah, kita ukur panjangnya di sini. Kita centang saja. Selanjutnya kita atur supaya gampang terlihat. Setelah itu kita akan mulai membuat garis untuk garis panjang nanometer ini ya. Ini ada di 50 mm, yang mana kemudian setelah ini kita akan set scale. Ini kita ganti jadi 50, dan ini sudah nanometer ya, karena sesuai dengan ukuran gambar. Nah, kita kontrol M saja untuk memunculkan datanya dan lakukan pada setiap nanoroid yang terlihat. Kita tarik panjangnya, usahakan menarik panjangnya itu dengan konsisten dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Nah, oke, seperti ini. Tinggal Ctrl M ya. Nah, ini gambarnya bisa diperkecil, bisa diperbesar sesuai kebutuhan ya. Dan ini kita kalibrasi skalanya. Nanti dari data mentah angka ini kita dapat panjangnya, lalu kita pindah ke origin untuk melihat distribusi atau penyebaran ukurannya. Nah, ini sudah selesai, kita save saja data dan gambarnya. Di sini saya save as. Untuk kemudian gambarnya juga nanti saya save as. Oke, jika sudah, kita tutup saja originnya, dan ini kita pindah tutup image-nya, kita pindah ke origin. Nah, nanti datasi panjangnya kita plot di origin dan memilih histogram. Nah, ini adalah histogram yang didapatkan setelah data dimasukkan ke kolom WordScape lalu diplot menggunakan statistik histogram. Nah, dari analisis ini, nanoroid berbentuk melalui mekanisme pertumbuhan anisotropik. Pada histogram panjang ini menunjukkan puncak yang jelas di 97,96, berarti kontrol terhadap pertumbuhan batang sudah konsisten. Nah, selanjutnya kita akan mulai ke sampel ini, nanosfer. Nah, untuk nanosfer ini sama ya analisisnya, kita di image dulu. Namun di sini karena cukup banyak, sebenarnya kita bisa memilih data mana yang akan digunakan, apakah data di atas sesuai kebutuhan ya. Dan saya di sini mencoba untuk menandai banyak-banyak, untuk nantinya si data yang sudah kita tandai ini akan kita filter dan menggunakan fungsi Gauss. Nah, seperti biasa kita
rapikan dulu, kita tandai garis yang ada di sini. Ini 200 nanometer ya. Kita atur set scale-nya. Oke. Nah, setelah ini kita akan mulai menghitung diameternya. Ini sebenarnya mirip caranya ya dengan yang sem pertama yang saya ukur, yaitu monosfer. Sini kita atur diameternya, tinggal Ctrl N dan seterusnya sampai jumlah sampel yang kita inginkan tercapai. Nah, ini usahakan konsisten ya teman-teman. Oke, nah seperti itu ya teman-teman. Dan ini adalah data yang sudah kita akur tadi semuanya. Kita tinggal simpan saja data angka dan data gambarnya, yang mana nanti ini diameternya akan kita olah di origin. Nah, setelah ini kita simpan saja. Ini cukup banyak ya. Kita klik PNG aja, kita pilih, kemudian simpan ke berkas. Nah, sama halnya untuk datanya juga ya. Selanjutnya, setelah kita simpan, kita akan masuk ke Excel. Kita akan buka data angka yang tadi sudah kita simpan, untuk kemudian kita akan mengolah si diameter tersebut di origin. Nah, ini saya sudah dapat ya. Kita akan gunakan lagi-nya, jamnya. Nah, kita ini saja. Nah, setelah kita blok data lagi-nya, ini kita pindah ke origin untuk membuat kurva histogramnya. Kita copy saja dan dapatkanlah kurva histogramnya, yaitu ini. Nah, kalau kita lihat di sini datanya itu puncak di rata-rata 130 sampai 135, dan ini adalah hasil fittingnya. Dan pada bagian fitting ini dipilih dengan metode low speed count, bukan log normal. Hal ini membuktikan bahwasannya model statistik kita sangat akurat. Dan ini adalah data yang saya fitting, dan data yang saya masukkan di sini ini adalah data yang di atas 100 nanometer. Oke, sekian dari saya tutorial nanosfer dan nanoroid. Terima kasih.